Ibu untuk mengikuti coaching klinik di sesi yang kedua ini. Mudah-mudahan dari yang pertama kemudian diikuti yang kedua, kita semakin mantap untuk dapat menyusun dan mengimplementasikan soal-soal berbentuk literasi dan numerasi khususnya dalam kegiatan asesmen formatif yang nantinya juga insya Allah berimbas di asesmen nasionalnya, anak-anak sudah semakin terampil. Demikian saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita langsung saja menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber kita di pertemuan yang kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Satuti Sudawati MPD selaku Kepala SMP Negeri 226 Jakarta yang sudah melalui kegiatan coaching training ini dalam hal memberikan sambutan. Acara selanjutnya adalah acara inti para peserta webinar yang kami hormati. Marilah kita simak bersama pemaparan dari yang SPD dari Master Teacher Ruang Guru yang akan menyampaikan terkait dengan strategi penyusunan dan implementasi soal penawaran KKN literasi dan numerasi dalam asesmen formatif. Untuk kegiatan ini sepenuhnya diserahkan kepada beliau. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Sebelum aku mulai, aku mau menyapa dulu nih kepada Ibu Kepala SMP 226 Jakarta yang pada Ibu Sri. Selamat siang. Dan juga ada Bapak Agus yang sudah hadir juga di samping ya Pak. Selamat siang. Izinkan juga aku untuk memulai acara hari ini ya Bapak Ibu. Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Aku izin share screen juga ya. Baik, ya Bu, udah kelihatan ya share screen anakku ya? Udah aman ya. Oke, jadi kembali lagi nih mau perkenalan lagi. Aku adalah Resti gitu ya, bukan Lesti ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa nyanyi gitu kan, aku Resti, perwakilan dari Ruang Guru gitu. Sebenarnya hari ini mau sharing aja, disclaimer juga aku bukan ahlinya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi aku mau sharing apa yang aku tahu, mungkin Bapak Ibu juga udah banyak pengalamannya, nanti kita saling sharing aja di sini. Jadi sekarang gitu ya adalah pertemuan kedua yang sebelumnya udah dipandu juga sama Pak Pindu gitu ya di minggu lalu mengenai numerasinya. Nah sekarang giliran literasinya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada dua bagian penting nih dalam menghadapi abad 21 katanya gitu kan ya. Ada numerasi sama literasi. Jadi gimana anak-anak ini punya kemampuan dalam menalar sebuah numerasi dan juga literasi yang sangat penting gitu. Sebenarnya karena katanya sekarang zamannya hoax banyak banget gitu kan. Jadi anak-anak nih diminta untuk bisa menyaring informasi, mengolahnya dengan baik. Dimulai dari sekolah juga karena biasanya anak-anak kalau di rumah udah lupa gitu ya sama baca, udah lupa juga sama buku gitu. Jadi dimulainya dibiasakannya dari sekolah gitu. Nah, sebelumnya juga udah diperkenalkan gitu ya mengenai literasi apa. Jadi kayaknya aku nggak terlalu banyak di situ ya Bapak Ibu. Jadi aku boleh next dulu aja. Nah, ya jadi hari ini agendanya ada dua ya Bapak Ibu. Pertama mau kenalan dulu sama literasinya. Yang kedua baru kita bareng-bareng latih buat soal-soalnya. Aku dapat info juga minggu lalu belum sempet bikin soal gitu ya Bapak Ibu ya di numerasinya. Jadi mungkin nanti bisa sekalian aja di sini. Gitu. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu deh. Oke, yang pertama tujuannya udah pasti supaya kita makin kenal gitu ya. Katanya kan kalau nggak kenal nggak sayang gitu. Jadi kenalan dulu, baru nanti berlatih buat soalnya. Gitu.
Nah, ini gambaran besarnya mengenai literasi sama numerasi sebenarnya sama-sama ngebahas 3 bagian utama gitu ya. Ada kontennya, terus ada proses kognitifnya, sama yang terakhir ada konteksnya gitu ya. Nah, 3 bagian ini sebenarnya yang di-highlight banget nih di dalam KKM gitu kan. Kalau di numerasi sendiri udah dibahas panjang lebar juga sama Kak Pindu gitu ya. Dan hari ini di bagian literasinya. Jadi berdasarkan konten sampai ke konteks gitu ya. Kita next dulu aja. Oke. Oke. Nah, ini dia nih. Oh, sorry. Nah, iya, jadi kenalan dulu nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngedengar literasi mungkin ya, kayaknya bayangannya baca doang atau gimana nih? Kalau boleh tahu kita sharing-sharing dulu. Iya ya, kayaknya literasi baca, betul, baca, nulis gitu. Kayaknya ini cuma buat bahasa Indonesia aja gitu kan. Untuk kayak mapel geografi, sejarah kayaknya nggak butuh deh literasi karena kayak fokusnya ke bahasa Indonesia. Mungkin gitu ya. Terus guru-guru bahasa Indonesia kayak merasa, wah ini mah bagian aku banget gitu kan ya. Betul. Jadi kayaknya mungkin emang bayangannya literasi itu ngebaca aja sama menulis aja ya fokusnya ke bahasa Indonesia. Padahal sebenarnya nggak cuma kayak gitu ya Bapak Ibu dari segala macam mapel gitu ya. Jadi harus juga bisa nih memahami si literasi ini karena yang tadi memang yang difokuskannya adalah kemampuan menalarnya itu yang bukan sekadar gimana bisa baca aja tapi bisa mengolah informasinya. Jadi di sini yang ditekankan di bagian literasi adalah gimana kemampuan anak-anak supaya bisa paham gitu ya, supaya bisa gunain info-info yang mereka baca sampai merefleksi gitu kan ke kehidupan nyatanya. Sebenarnya itu kadang-kadang ya bukan cuma anak-anak, aku pun sendiri kalau ngebaca habis baca tuh lupa tadi aku baca apa ya infonya gitu kan, kalau nggak fokus, kalau nggak biasa gitu kan, jadinya sama bacaan itu lupa isinya apa ya tadi aku baca. Nah biasanya kan gitu, makanya dari mulai sekarang dibiasain anak-anak itu untuk bisa nih mengolah bacaannya dari teks-teks yang mereka baca, dari apa ya sebuah selebaran yang mereka temukan mungkin di pinggir jalan gitu ya. Jadi anak-anak udah punya kemampuan literasinya supaya mereka bisa paham gitu ya. Selain paham juga bisa direfleksiin ke kehidupan dia masing-masing gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi bukan cuma baca aja, gimana nih anak-anaknya ngebacanya bagus atau enggak, tapi mengolahnya juga. Nah itu dia terkait dengan literasi. Oke, jadi nanti juga kita bakal lihat apa aja sih yang dibutuhin gitu ya Bapak Ibu. Mungkin sampai sini dulu, kita lanjut ya. Masih kenalan dulu aja. Oke, di jenjang SMP jadi kita di level 4 yang Bapak Ibu ya fokusnya ke kelas 7 dan kelas 8-nya. Gitu. Oke, nah kita mulai dari yang pertama nih Bapak Ibu ya. Jadi dimulai dulu dari kontennya gitu ya. Dari judulnya aja pasti jadi gimana kita itu para guru bisa memberikan apa ya sebuah literasi ke anak-anak supaya mereka. Nah pertama dimulainya dari konten. Karena yang penting adalah gimana si teks ini sebagai stimulus gitu ya. Teksnya sebagai stimulus buat anak-anak bisa paham informasinya gitu. Jadi teksnya kalau di dalam literasi dibaginya jadi 2 nih. Yang pertama ada teks sastra. Ya, yang kedua nanti ada teks informasi gitu ya. Nah, jadi si stimulus ini yang bikin anak-anak bisa mengolah informasi sampai nemuin nanti kira-kira apa sih informasi yang didapetin gitu ya. Oke, kalau teks sastra ya biasanya teks-teksnya itu ada imajinasinya gitu kan, ada karangan penulisnya gitu. Jadi bisa banget Bapak Ibu nanti pakai stimulusnya bikin sendiri aja gitu berdasarkan kehidupan siswa masing-masing gitu. Teksnya bisa dari teks sastra. Karena kan teks sastra juga selain buat hiburan ya, ternyata bisa juga dipakai gitu untuk pembelajaran kita untuk buat-buat soal gitu kan. Karena teks sastra nyatanya memang ada di kehidupan anak-anak juga gitu. Ya, supaya anak-anak juga ngerjain soalnya bukan cuma kayak tertekan gitu ya Bapak Ibu itu bacaannya panjang banget tapi ada hiburannya juga gitu. Jadi bisa dipakai teks-teks sastranya.
gitu. Terus yang kedua ada teks informasi gitu. Nah, jadi yang kedua ini tipenya adalah menyajikan sebuah data, menyajikan sebuah fakta gitu ya, bisa juga dilengkapi sama gambar, foto, grafik yang lebih menarik supaya anak-anak juga nggak bosan baca. Nah, ini bisa banget. Biasanya sih yang gampangnya suka pakai Canva gitu ya, Bapak Ibu mungkin bisa dipakai gitu untuk menyajikan bagan, mungkin gambar-gambar yang relevan dengan teksnya sebagai tadi stimulusnya gitu. Jadi bedanya sama soal-soal biasa gitu ya, kalau literasi AKM ingatan tentang konsep aja gitu kan. Kayak misalnya aku sendiri dari bidang bahasa Indonesia gitu ya Bapak Ibu. Kayak misalnya apa aja sih unsur intrinsik gitu ya. Unsur intrinsik ada berapa misalnya gitu. Nah nggak cuma kayak gitu, tapi kita diminta gitu ya untuk mencari tahu si unsur intrinsiknya dari stimulus yang kita kasih. Sebenarnya gitu. Mungkin juga soal-soalnya beberapa udah sering banget Bapak Ibu bikin gitu ya, dan ternyata itu masuk ke soal-soal tipe-tipe AKM gitu. Oke, sampai sini dulu mungkin masih aman ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi ada dua dari kontennya, ke informasi dan ke sastra. Mungkin kalau mapelnya bahasa Indonesia bisa pakai tuh ya sastranya, bisa pakai puisi, gitu bisa pakai. Nah, di sini untuk level 4 bisa pakai teks fabel, puisi, drama gitu ya. Untuk teks informasi mungkin apa namanya? Untuk Bapak Ibu yang mapelnya di luar bahasa Indonesia juga bisa pakai teks artikel gitu ya. Ambil-ngambil apa konteks-konteks yang lagi aktual gitu. Dan misal pemilu nih lagi aktual banget bisa dipakai gitu ya untuk stimulus siswa mencari informasinya. Gitu. Oke, aku lanjut dulu ya. Yang kedua, kayaknya untuk materinya emang gak terlalu banyak sih Bapak Ibu ya. Jadi kita lanjut dulu. Untuk konteksnya, nah tadi kan ada teks gitu ya yang dipakai di pasti ada teksnya sebagai stimulus tadi ya. Nah, teks yang kita pakai itu ada isinya pasti ya. Dari konteksnya itu mau ngambil yang mana gitu. Jadi konteksnya adalah ada 3, ada personal, sosial budaya, sama ada saintifik gitu. Kalau misalnya personal itu teks yang kita bawa isinya memang mengacu atau apa yang mengarah ke personal si anak aja gitu. Kayak misalnya mengangkat tema tentang hobi, mengangkat tema cita-cita, profesi gitu ya. Terus juga mengangkat tema kayak misalnya gaya hidup itu masuknya ke konteks yang personal. Jadi arahnya ke perseorangan gitu. Tapi kalau misalnya udah mengangkat tema yang ada hubungannya sama orang lain, sama lingkungan gitu ya, sama kemasyarakatan, berarti udah masuknya ke sosial budaya gitu konteksnya. Kayak misalnya nih transportasi publik gitu ya, permainan, kayak pemilu gitu ya, berarti udah masuknya juga ke sosial budaya, Bapak Ibu. Atau mungkin ada teks sastra yang menekankan temanya tentang persahabatan, berarti bisa juga masuk ke tema sosial budaya. Dan yang ketiga nih, saintifik gitu ya Bapak Ibu ya. Ini berkaitan dengan keilmuan yang benar-benar ada datanya gitu ya. Bisa kayak ilmu-ilmu tertentu nih, mungkin mapel-mapel IPS gitu ya. Bisa nih pakai apa namanya mengangkat tema cuaca, berarti masuknya ke saintifik gitu ya. Ilmu biologi dan sebagainya. Nah, itu dia bentuk konteksnya. Sebenarnya cuma 3 aja nanti jadi kalau misalnya kita mau buat soal di di apa ya dikelompokkan aja kira-kira teks yang kita buat itu masuknya lebih kemana ya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan boleh ya Bapak Ibu ya di kolom chat atau langsung. Aku lanjut dulu aja. Oke, nah ini yang penting juga nih di level kognitifnya gitu ya. Seperti biasa juga pasti Bapak Ibu udah pakai gitu ya level kognitif yang biasa dipakai adalah yang Bloom gitu ya. Tapi kalau di AKM ini cuma 3 aja sih Bapak Ibu dibaginya. Yaitu sama kayak numerasi gitu ya, ada 3 juga cuma di sini adalah istilahnya pertama ada level yang paling bawah dulu nih, yang paling dasar dulu ya, gitu Bapak Ibu. Jadi soal-soal AKM tuh nggak yang harus rumit banget gitu ya, yang kayak levelnya harus level mengevaluasi, merefleksi semuanya gitu, enggak sebenarnya. Ya jadi levelnya dari yang bawah dulu mungkin berapa persen dari keseluruhan soal, boleh banget gitu ya. Jadi yang level pertama menemukan informasi. Di sini sekedar anak-anak bisa cari nih informasi khusus yang Bapak Ibu tanyain gitu ya dari teks yang sebagai stimulusnya.
gitu. Jadi misalnya biasanya kalau di bahasa Indonesia kenalnya sama adik Simba gitu ya, sama 5W plus 1H gitu ya. Nah itu kan juga Bapak Ibu sering banget tuh ya pakai soal-soal kayak gitu. Nah ternyata itu udah masuk ke tipe-tipe AKM gitu. Jadi bukan sekadar nanyain tentang teori aja, konsep aja, apa sih yang dimaksud dengan cuaca misalnya gitu ya. Nah, ternyata nggak kayak gitu, tapi menemukan gitu, ada stimulusnya dulu, baru ditemukan informasi dari stimulus yang kita kasih gitu. Nah, di sini masih informasi tersurat aja gitu ya, di bagian menemukan informasi gitu. Ini secara garis besar dulu ya, nanti kita lihat ada subkompetensinya, ada rinciannya juga. Nah, yang kedua nih, udah lebih dari nemuin informasi tersurat di teks gitu ya. Jadi mulai anak-anak itu kayak menggabungkan informasi yang ada di paragraf 1 misalnya, terus ngegabungin juga informasi yang ada di paragraf 2 gitu ya. Jadi ada integrasi informasi sehingga anak-anak pada akhirnya bisa membuat kesimpulan yang ada gitu. Atau informasinya lebih ke tersirat ya, yang gak langsung ada di teks gitu. Misalnya mau nanyain sifat tokoh gitu ya kalau di bahasa Indonesia. Biasanya kan pengarangnya langsung kasih tahu nih sifat tokoh Budi adalah anak yang rajin gitu ya. Itu yang menemukan informasi. Langsung dikasih tahu sama pengarangnya gitu. Tapi kalau yang memahami mungkin ada sifat-sifat melalui tindakannya Budi ini yang kelihatan kalau misalnya Budi ini sifatnya rajin gitu ya. Kayak misalnya setiap pagi Budi itu membantu ibu ke pasar. Setelah itu Budi membereskan dagangan ibu. Nah, dari tindakan-tindakan itu berarti bisa disimpulin ya, ada data yang ditarik dari paragraf 1, paragraf 2-nya, oh Budi ini ternyata suka bantu ibunya juga gitu ya. Nah, dari beberapa data yang ada kita gabungin gitu ya, kita bandingin, bisa kita kontraskan gitu, kita integrasiin sehingga kita tarik kesimpulannya, oh Budi ternyata sifatnya rajin. Nah, itu tipe yang kedua. Jadi nggak langsung ditemukan di teksnya, kita simpulkan gitu. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga ini lebih ke mengevaluasi dan merefleksi alias menilai gitu ya. Jadi di bagian yang ketiga ini udah paling tinggi nih tingkatannya. Anak-anak udah melewati menemukan informasinya dulu ya. Udah melewati juga menyimpulkan dari data-data yang ada. Nah, yang ketiga, anak-anaknya nyimpulin dari pengetahuan yang dia dapat juga mungkin di luar teksnya gitu ya. Nah, jadi nanti di bagian ketiga misalnya anaknya membuat opini itu dari teks yang kita tampilkan gitu ya. Terus anak-anak menilai nih kira-kira teksnya atau isi dari teksnya kurang padu gitu karena kan P1 P2-nya ngomongin tentang manfaat gitu misal gitu ya. Terus P3-nya kok lari kemana-mana ya misalnya gitu. Nah, itu di situ di bagian ketiga. Ini adalah tipe yang lebih hot banget lah ya, tingkat paling akhirnya di mana anak udah mulai menganalisis, memprediksi sampai nilai dari penyajian visualnya mungkin gitu. Nah, itu dia secara garis besarnya ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini ada ininya juga apa namanya rinciannya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau buat soal bisa banget dilihat di sini aja Bapak Ibu. Kalau dihafal kayaknya ya mungkin nanti lama-lama hafal ya. Tapi kalau apa namanya di awal-awal juga kayaknya kita lihat aja panduannya gitu ya. Nah di sini kompetensinya ada 3 tadi: menemukan informasi, memahami sama mengevaluasi. Lalu ada subkompetensinya juga secara rinci ada di sini. Aku hasilnya itu ya di kolom chat. Oh nanti deh aku ini ya copyin ke kolom chat. Mungkin kita next dulu. Oke, nah ini fokusnya ke kelas 7 dan 8 aja ya Bapak Ibu ya tadi nih. Ada 3 kompetensinya: menemukan informasi, memahami, sama mengevaluasi. Nah nanti ketika kita buat soal AKM juga diminta untuk membuat subkompetensinya. Jadi lebih terarah nih soal yang mau kita bikin tuh masuk ke kompetensi apa, subnya apa, sampai rinciannya apa. Jadi persebaran materinya mungkin lebih ideal gitu ya. Gak cuma yang level HOTS doang nih seluruhnya 100%. Gitu, tapi mungkin bisa dibagi dari 3 kompetensi ini. Kalau di AKM sendiri sih untuk level menemukan informasi 40% masih banyak juga, dan memahami juga 40% gitu. Sisanya di bagian apa namanya mengevaluasi dan merefleksi 20%-nya gitu.
Jadi mungkin boleh diikuti juga tuh ya pembagian dari KKM-nya kalau kita mau buat soal-soal di ujian. Nah, yang pertama nih Bapak Ibu ya, ada kompetensinya, terus di bagian yang kedua ini nih, kelihatan nggak ya? Aku tunjuk kayak gini. Oke, oke. Nah ini, oke. Nah, bagian yang atas ini kompetensinya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, bagian yang bawah sebelah sini nih yang mengakses dan mencari informasi dalam teks itu subkompetensi. Ya, yang di sini-sini subkompetensinya. Nah, terus yang di bagian titik-titik ini adalah rinciannya. Jadi nanti disesuaikan aja sebenarnya. Kalau level yang pertama, tadi ya kita udah bahas juga masih mencari informasi aja secara tersurat gitu. Ya kan? Jadi di sini masih nemuin informasi tersurat kayak misalnya nanyain siapa tokoh dalam ceritanya gitu. Terus mungkin latarnya di mana gitu kan. Terus kalau yang bagian bawah mencari dan memilih informasi yang relevan juga sama sebenarnya masih tersurat. Tapi mungkin apa ya, bisa kita temukan kata kuncinya tuh beda sama di pilihan jawaban. Mungkin lebih tinggi sedikit gitu ya daripada yang bagian atas gitu Bapak Ibu, nanti yang sesuaikan aja sesuai soal-soal yang dibuat gitu. Nah, bagian kedua udah mulai informasinya tersirat gitu ya, nggak langsung. Jadi kita misalnya menganalisis unsur intrinsiknya kalau dia teksnya sastra ya tadi informasinya tersirat gitu. Terus sama yang kedua juga, jadi kita simpulkan baru kita dapatkan informasi tersebut. Nah, yang bagian ketiga ada menilai ya, menilai format penyajian kayak misalnya nih ada poster gitu ya. Poster warnanya nggak cocok misalnya. Kalau di bagian mungkin ya Bapak Ibu ya, nih kalau kalau salah koreksi, misalnya di bagian geografi kalau menandakan dia hutan harusnya hijau gitu ya kan? Kalau dia di tulisan bagiannya hutan itu warnanya biru. Nah, kira-kira di situ kita nilai itu pemilihan warnanya seperti apa gitu. Terus ada merefleksi isi bacaannya juga. Itu untuk bagian yang sastra. Oke, nanti di bagian teks informasi juga ada subkompetensinya, ada apa namanya rinciannya juga. Jadi nanti kalau Bapak Ibu buat yang teks sastra, lihatnya ke bagian yang atas tadi. Kalau teks informasi berarti yang bawah itu. Gitu. Sama kurang lebih kayak tadi yang bagian mengakses dan mencari informasi, itu informasi yang masih tersurat. Ya, kalau misalnya di bagian kedua itu udah tersirat ya, jadi anak-anak itu harus nemuin informasi ABC dulu baru bisa nyimpulin keseluruhan isinya gitu. Kayak misalnya ide pokok. Nah, itu kan udah sering juga ya Bapak Ibu ya di Mampu Bahasa Indonesia pasti tuh ada soal ide pokok. Ternyata itu udah tipe-tipe soal KM gitu. Nah, di sini apa namanya udah masuk ke bagian memahami. Terus yang ketiga menilai, misalnya menilai informasi, kualitas informasi. Gitu. Terus menilai juga penyajiannya, kayak tadi misalnya ada poster warnanya gimana nih, terus ada poster gambarnya nggak sesuai ya sama isi ceritanya misalnya. Itu di bagian format penyajian. Dan yang ketiga merefleksi wacana, kayak misalnya kita membuat opini dari teks yang ada gitu. Atau membuat saran juga. Nah, bisa. Oke. Nah, ini nih ada contohnya juga sih ya Bapak Ibu ya. Jadi satu teks ternyata bisa dipakai di 3 kompetensi gitu. Jadi nggak perlu ngebuat teks terus gitu ya. Ternyata satu teksnya bisa dipakai untuk beberapa soal. Nah, ini ada 3 soal nih. Coba kali ya kita lihat ya lebih dalam. Oke, ini untuk level yang pertama berarti ya Bapak Ibu ya menemukan informasi. Nah, coba nih boleh kali ya sambil kita jawab bareng-bareng gitu. Apa nih jawabannya Bapak Ibu ya? Ada stimulusnya, ada teksnya gitu ya. Menggosok gigi kalau misalnya kita lihat dari kompetensinya dia menemukan gitu ya. Jawabannya apakah A, B, C atau D? Apa nih? C. Jangan menggosok gigi terlalu keras gitu ya. Nah, itu bisa ditemukan di teksnya nggak ya Bapak Ibu? Kelihatan nggak ya? Kekecilan ya? Tersirat atau tersurat nih? Tersirat tuh yang tersembunyi betul. Jadi kita simpulin atau dia langsung ada tertulis di teksnya.
apa yang direkomendasiin sama si peneliti Inggris gitu ya. Berarti ini dia terlalu keras. Ternyata ini adalah tipe yang paling bawah dulu. Iya, oke. Yang paling bawah adalah yang paling bawah. Ini adalah kompetensi yang paling awal yang masih mudah gitu ya, cuma nemuin informasi. Nah, ternyata ini bisa nih jadi tipe soal AKM. Oke, berarti ada stimulusnya yang penting gitu ya, nggak sekedar cuma nanyain konsep aja. Nah, kalau misalnya kita cek bagian subkompetensinya gitu Bapak Ibu, kira-kira kemana ya? Kalau kita balik lagi ke sini nih. Ini kan teksnya informasi ya berarti ya tadi ya, menggosok gigi ya. Oke, jadi kita lihat bagian yang mengakses informasi nih, bagian awal. Kira-kira ini maksudnya ke subkompetensi mengakses dan mencari informasi dalam teks, atau yang mencari dan memilih informasi yang relevan. Sebenarnya sama sih Bapak Ibu ya, yang atas dan bawah gitu. Cuma mungkin kalau yang bawah ini informasinya lebih tersirat aja daripada yang atas. Ya, berarti yang pertama ya, cuma mengakses dan mencari informasi dalam teks gitu. Karena di rinciannya kita udah bisa lihat nih, menemukan informasi tersurat kayak siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana gitu ya. Terus ada di teksnya. Berarti kita bisa pilih yang ini ya untuk dimasukkan nanti ke kartu soal. Nah, betul. Oke, berarti aman ya Bapak Ibu ya. Oke, ini dia. Menemukan informasi, terus cuma mengakses dan mencari informasi aja yang informasinya tuh tersurat gitu. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada yang mau tanya dulu kah atau masih lanjut dulu? Oh, loncat. Cari dulu ya. Ke atas ya Bapak Ibu ya. Ya, aku kehilangan pertanyaannya. Boleh, boleh. Saya ingin membacakan Oh, boleh, Bu. ya. Iya. Dari peserta Zoom, apakah ada ciri khusus yang membedakan antara teks literasi dengan teks Nah, aplikasi dan numerasi itu kan tadi dilihat dari kontennya juga ya. Kalau kontennya sebenarnya sama kan, ada personal, ada apa namanya tadi, sosial budaya gitu ya, sama ada yang terakhir itu dari konteks ya. Kalau itu dari konteksnya ada saintifik gitu. Nah, mungkin kalau misalnya literasi, kebanyakan tuh soal-soalnya ya berkaitan dengan informasi kayak gini yang nggak ada hitungan-hitungannya gitu ya. Kalau teks numerasi ya berarti isinya itu mengacunya ke mungkin mau mencari luas persegi gitu ya Bapak Ibu ya, luas persegi. Nah, mungkin stimulus yang dikasih itu mengarahnya memang ke arah situ. Misalnya anaknya lagi ketemu sebuah bangunan nih, bangunannya berbentuk persegi kayak gitu kan. Nah, anaknya bingung mau masukin misalnya mau masukin botol ke dalam kardus, kira-kira botol yang bisa masuk tuh berapa gitu kan ya. Gitu. Maksudnya ke numerasinya gitu, mengarah ke numerasinya. Tapi kalau literasi ya biasanya soal-soal informasi umum kayak gini Bapak Ibu. Terus isinya boleh sastra juga, teks sastra gitu. Paling ke konteks yang bikin beda gitu. Ke kontennya ada sastra, ada informasi juga gitu. Gimana tuh Bapak Ibu? Apakah menjawab? Jadi kalau numerasi lebih ke arah mengarah ke angka-angka yang mau dihitungnya gitu kan ya.
Kalau misalnya, ya, Kalau misalnya soal IPA, kan kadang kalau di materi fisika, mm, kalau ini kan masuk udah ke ekologi ya. mm, Ekosistem itu kan ada aliran energi, ada energi yang tersimpan, ada energi yang terserap. Nah, kita sediakan misalnya gambar, kasih informasi itu adalah gambar, energi yang terserap dari produsen ke konsumen pertama, baru nanti anak itu suruh menghitung di konsumen berikutnya. Itu apakah masuk ke teks literasi atau ke teks yang numerasinya? oh, kalau misalnya apa namanya ada gambar gitu kan ya. Tapi sebelumnya mungkin bisa dikasih stimulusnya dulu nih untuk apa ya ada stimulus dulu baru dikasih gambarnya supaya anak-anak tahu nih gambarnya kenapa gitu dengan gambar ini gitu. Misalnya ada bapak yang sedang ngapain gitu kan ya, dikasih dulu kontekstualnya baru ke teksnya. Nah kalau kayak gitu berarti bisa masuknya juga ke literasi bisa gitu loh Kak. Iya, karena ada konteksnya dulu yang dibawa gitu kan. Kalau sebenarnya lebih baik itu kalau soal-soal yang berbasis literasi, jawaban itu apakah harus tersurat di dalam teksnya literasi atau di tersirat saja jawaban itu. Oh, kalau itu kan iya, kalau misalnya Bapak Ibu buat 10 soal nih, misalnya ya tadi kan ada 3 kompetensi. Sebenarnya bisa dibagi ketiga-tiganya supaya ideal. Kalau di AKM sendiri dia bagian yang tersurat 40%. Ya, terus bagian memahami 40%. Terus sisanya yang paling tinggi tadi yang sulit 20%. Mungkin bisa kayak gitu. Jadi nggak harus yang sulit semua gitu ya supaya anak menjelimet gitu, gitu ya. Nggak juga gitu ya. Nah, sebenarnya yang bedain sama literasi dan numerasi mungkin di sininya lebih ke kompetensi subkompetensinya sih Bapak Ibu ya. Kayak gini kan kalau di numerasi ada applying ya, ada reasoning gitu kan ya. Nah, itu kalau di literasi bedanya di sini. Kalau untuk teksnya kayak misalnya jadi di bedanya itu di bagian kompetensi level kognitifnya. Itu. Jadi level kognitifnya yang ngebedain. Oke, ada lagi nggak ya? Atau masih lanjut nih Kak Fisma? Baik, lanjut ya. Oke, ini soal yang pertama tadi. Nah, sekarang si soal ini juga kita pakai untuk kompetensi yang kedua. Nah, untuk level yang memahami gitu ya. Kalau memahami kan tadi lebih kayak mengintegrasi informasi sehingga kita bisa menyimpulkan gitu pada akhirnya. Tapi informasinya itu memang kita dapetinnya dari teksnya, bukan di luar teksnya. Oke, artikel ini menceritakan tentang apa ya? Nah, ini soal-soal kayak gini sering banget nih di mapel bahasa Indonesia biasanya. Kayak dari sebuah inti dari teks. Nah, coba nih kita bareng-bareng kali ya Bapak Ibu yang jawab ya. Kakak A, B, C, atau D? Ya, ada yang tadi A gitu ya. Oke, apa mungkin ada jawaban lain? Oh, ada yang saya ya. Oh, ini Bapak Wasto ya. Ya, mungkin Bapak Wasto mau menjawab nih, boleh. Silakan Pak Wasto bisa berbicara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo? Salam. Halo? Halo? Masuk Pak. Assalamualaikum ya. Tadi saya kan nanya tuh di chat ya. Cara ciri khas teks numerasi dan teks literasi. Apakah ada ciri khusus
membedakan ini teks literasi, ini numerasi. Terkadang di teks literasi juga kan ada angka misalnya, ada fakta-fakta, ada istilahnya angka-angka lah yang ditampilkan. Kalau numerasi sih jelas itu kan tentang aljabar misalnya, ya ke ukuran-ukuran, fakta-fakta juga nih. Nah, kalau siswa itu di apa istilah suruh memilih mana yang teks literasi dan numerasi, sedangkan kedua teks itu ada angka-angka juga. Nah, ini teks literasi ada angka atau ukuran atau tinggi sebuah bangunan. Kemudian numerasi juga ya jelas kalau numerasi. Nah, ini ciri khas untuk membedakan ini literasi, ini numerasi, ini bagaimana. Terima Ya, kasih. Pak. Ya, ya. Oke. Nah, kalau dari sini garis besarnya sebenarnya kelihatan juga ya yang membedain apa literasi sama numerasi dari kalau konteks sama gitu ya, mengacunya ke personal, sosial, sama saintifik. Ini kedengeran kan ya suara aku ya? Nah, dari kontennya nih yang ngebedain gitu kan. Kalau misalnya konten dia isinya teks informasi sama sastra. Kan tadi Bapak bilang juga kalau di numerasi kan ada angka, data-data gitu ya. Mungkin di literasi juga ada gitu, ada data-datanya. Di bagian teks informasi kan biasanya ada ilmu-ilmu yang ngasih hasil penelitian misalnya gitu ya. Nah, itu maksudnya kemana? Kalau di numerasi kita bisa lihat dia kontennya lebih ke aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Jadi bisa dilihat juga dari soalnya nanyain apa nih gitu ya. Kalau dia soalnya nanya ini ya untuk ke aljabar, bilangan, geometri mengarah ke situ, berarti dia jawabannya adalah soal-soal numerasi gitu ya. Kalau misalnya ada bacaan gitu, bacaannya terus nanyainnya tentang apa ya, misalnya inti bacaan dari sebuah teks, terus nanyainnya mungkin kayak di sosiologi misalnya. Berarti ini kalau nggak salah ya, masih ingat itu pelajaran dahulu. Kalau misalnya si Budi misalnya dari tadi yang bekerjanya jadi staff terus naik ke manajer gitu ya, ada ilustrasinya kayak gitu. Kira-kira dia hubungan sosial jadi gimana? Nah, jadi dilihat juga dari tipe pertanyaannya juga sih, Kak. Pertanyaannya mengarah kemana nih? Mengarah ke numerasi atau dia pertanyaannya mengarah ke literasi cuma nyari informasi aja gitu. Ya, ya. Ya udah, Iya. terima kasih. Baik, Pak, sama-sama. Cukup ya. Yes, oke. Berarti seperti itu barangkali. Oke, berarti aku lanjut lagi ya. Makasih Pak Wosto. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi, boleh ditanya lagi aja gitu ya. Oke, oke. Nah, kita balik lagi ke soal ini ya, tadi Bapak Ibu ya. Tadi jawabannya sih ada yang bilang A gitu ya. Mungkin iya A ya. Kenapa nih? Mungkin ada yang mau jelasin enggak ya? Kenapa A gitu? Ada caranya gitu ya. Iya benar. Jadi di paragraf 1 tuh secara tersiratnya dia ngejelasin cara gimana yang terbaik kalau kita mau sikat gigi gitu ya Bapak Ibu ya. Dari peneliti si Inggris ini, dia bilang jangan keras-keras gitu karena bisa merusak email gitu. Cukup aja gosok gigi 2 menit tanpa harus menggosok dengan keras. Itu cara yang pertama. Di paragraf 2 juga ngejelasin cara kah ya? Ya kan? Ini gimana caranya memegang sikat giginya. Jadi dari 2 informasi tadi kita simpulin, kita pahami ternyata yang mau disampaikan adalah cara gimana kita untuk menggosok gigi gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang A. Nah, ini tipe yang memahami tadi karena informasi tentang cara terbaik untuk menggosok gigi ini kita dapetin dari apa ya, dari kita nemuin data-datanya dulu gitu. Data-data yang ada kita simpulin sehingga dapet deh jawabannya adalah cara terbaik gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu kalau tipe-tipe yang memahami gitu ya, yang tersirat gitu. Oke, ini untuk kompetensinya, subkompetensinya di sini ya, tadi kita lihat juga ternyata masuk ide pokok tuh masuk ke rincian kompetensi yang itu. Gitu. Oke. Ini yang ketiga nih Bapak Ibu.
Yang ketiga adalah tipe yang mengevaluasi dan merefleksi gitu ya. Jadi ini tuh membutuhkan penilaian siswanya gitu. Siswanya harus menilai nih dari teks tersebut kira-kira kenapa sih pulpen itu dibahas di paragraf tersebut gitu. Nah ini bukan cuma memahami tapi di bagian udah mengevaluasi kita nilai gitu ya. Kira-kira benar nggak ini ada penjelasan pulpen yang dibahas itu buat apa? Apakah penting atau enggak kehadirannya? Kira-kira apa ya jawabannya kalau pulpen ada di paragraf akhir nih Bapak Ibu? A, B, C, D, atau E? Nah, ada yang B nih. A ya? Iya betul, ternyata betul. Yang mana nih jawabannya jadi apa A atau B? Oh, ada yang beda. Nah, coba kita lihat bareng-bareng ya. Bente Heston ya, di sini seorang pakar di bidang menggosok gigi. Oke, iya, pernyataannya Hansen ya, dia bilang cara yang paling baik untuk memegang sikat gigi adalah seperti memegang pulpen. Ini si menurut si ahli tersebut ya, pada kenyataannya iya, saya gini kan ya. Ternyata menurut penelitiannya begitu katanya. Kita nggak ngikutin Hansen berarti ya? Iya, karena beda cara megangnya. Gak tahu nih Hansen tuh ini yang mana gitu kan. Nah betul, ternyata kenapa ada ilustrasi atau ada penjelasan si pulpen supaya tadi ya, supaya membantu mengerti cara gimana megangnya gitu kan. Iya betul. Kalau B karena kita memulai pada salah satu sudut menggunakan pulpen dan sikat gigi gitu ya. Pasti kita menggosok pakai pulpen kalau yang B ya biasanya gitu. Ya, padahal enggak juga. Jadi si pulpen cuma buat ilustrasi aja gimana kita itu bisa megang sikat gigi dengan benar. Bapak Ibu. Jadi kita evaluasi nih ya, kenapa ada penjelasan tersebut di dalam teksnya. Nah, kalau misal dari subkompetensi, kalau dari subkompetensi kayak gini Bapak Ibu, dia bagian yang bukan memahami nih ya, harusnya di bagian mengevaluasi
Belum masuk. Belum masuk. Belum masuk. Udah. Kenapa? Tidak dalam. Udah, lanjutin. Nggak bisa apa nih? Iya, tadi lemot. Oh, biasanya apa? Wifi-nya. Oh, tuh ya kayak gitu. Ya, udah keluar. Ini juga nggak jelas juga. Oh, aku belum jadi host berarti yang share screen Bu Suci aja ya. Aku juga sih Pak, aku juga lemot banget. Aku nggak host, Oh, di hostnya di apa? Siapa ininya hostnya? Bu Suci. Itu sih bikin host.
Sudah selesai. Oh ya, mohon maaf Bapak Ibu, ini sinyalnya ternyata down dari pembicara kita. Jadi mohon ditunggu ya Bapak Ibu. Nah, sudah. Sudah ya Bapak Ibu ya. Sebentar lagi link absen akan kami bagikan. Udah ada ya self-screen aku Bapak Ibu? Oh, udah. Di sini masih loading katanya. Oke. Nah, iya, ini lagi ke bentuk soal. Sebenarnya bentuk soal mungkin udah juga Bapak Ibu sering lihat juga ya, bikin soal kayak setiap hari gitu. Oh, Oke, kita next. ternyata kan situ-situ kan. Selanjutnya sebetulnya Apa ya? Oh, habis. Mas jam berapa? Selamat siang Bang. Udah ya? Nah, ini juga salah satu soal yang ada di ruang guru waktu itu sebenarnya ya. Aku juga sempat ikut project bikin soalnya aja waktu itu, cuma sebentar sih Bapak Ibu. Nah, ini kurang lebih soalnya kayak gini. Apa namanya? Ini contoh teks literasi. Jadi soalnya ada stimulusnya gitu ya. Dia Doni, ya kan, Doni lagi ngapain gitu, terus ada infografiknya sebagai stimulus juga gitu. Jadi ada informasinya di infografik, terus dikasih konteks di sini juga kalau si Doni ini lagi pengen ngasih saran gitu ya, saran kepada kakaknya untuk memilih jenis investasi apa. Ini mungkin salah satu soal yang bisa dipakai juga di ekonomi enggak ya gitu. Jadi lagi ngebahas tentang investasi atau mungkin lagi ngebahas tentang apa namanya, investasi emas dan rumah gitu ya, kalau di sini properti. Nah, contohnya di sini. Jadi dikasih saran, ini tipenya kira-kira bagian yang mana ya Bapak Ibu? Bagian memahami atau mencari informasi aja atau udah merefleksi? Di level yang 1, kedua, atau yang ketiga? 3 ya. Betul. Jadi kayak udah ngasih saran nih kepada orang lain gitu kan. Jadi merefleksi atas informasi yang kita dapat dari teksnya gitu. Jawabannya apa ya di sini ya? Kita lihat deh nanti. Jadi dikasih informasinya dulu, terus ada stimulusnya dan pilih jawabannya. Nah, pilihan jawabannya ada kalau di sini untuk yang berarti SMA gitu ya, kalau SMP sampai DKJ. Nah, ini contohnya juga. Oke, kita next dulu deh. Nextnya apa ya? Oh, ini nextnya. Oke, ini nextnya kartu soal yang tadi. Jadi ini teksnya jenis yang teks informasi, konteksnya sosial budaya, kompetensinya udah bagian mengevaluasi dan merefleksi, terus subkompetensinya itu pengambilan keputusan pilihan gitu ya, karena tadi kan memberikan saran, berarti ada keputusan yang diambil sama si Doni gitu kan. Nah, rinciannya adalah merefleksi pengetahuan baru yang didapat dari teks. Untuk subkompetensi sama rinciannya bisa dilihat nanti di bagian PDF yang aku kasih sebenarnya. Bentuk soal pilihan ganda. Jadi nanti ini kartu soalnya menjadi panduan Bapak Ibu semua, kita semua gitu ya, untuk membuat soal supaya terstruktur gitu. Soal yang mau dibuatnya itu bagian mengevaluasinya ada berapa persen gitu. Jadi nggak harus yang susah semua, kita harus bagi secara ideal. Nah, ini kartu soalnya. Selanjutnya adalah
Nah, selanjutnya sebenarnya kita buat kali ya contoh-contoh soalnya. Ini. Oke. Tadi untuk kartu soalnya mungkin ada yang mau foto dulu, mungkin Bapak Ibu atau gimana? Kartu soalnya sebagai panduan kita untuk membuat soal hari ini gitu ya. Contohnya aja ini. Oke, sudah ya. Nah ini aku punya ininya, mungkin aku bagikan juga ke kolom chatnya ya. Nah, link yang aku kasih di kolom chat mungkin boleh diakses gitu sama Bapak Ibu semua, karena di dalam situ ada bukan modul sih ya, ada desainnya yang dari pusat gitu, bisa dicek juga untuk nemuin nanti kompetensi, subkompetensi sama rinciannya gitu. Bentar aku kasih ini dulu. Sangat lemot ya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Nah, sebentar aku kasih ini dulu. Nanti ada PDF-nya di sini, boleh dibuka. Belum kelihatan ya. Oke, itu dulu aja kali ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita lihat nih. Nah, mungkin diakhiri dengan praktiknya gitu. Jadi kalau misalnya di bagian literasi sebenarnya apa harapannya Bapak Ibu bisa membuat 3 contoh soal minimal. Nah, 3 contoh soal itu udah memuat setiap level kompetensi tadi, level kognitif tadi, ya kan? Ada yang mau mencari informasi, ada yang memahami, ada juga yang merefleksi. Ya, di tiap level kognitifnya itu minimal 1 soal jadinya. Jadi total 3 gitu. Nah, untuk AKM literasi kan tadi harus ada stimulus ya, begitu juga numerasi sebenarnya. Jadi sebenarnya aku udah kasih contoh teksnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau buat soal dari teks yang aku udah buat, boleh banget. Tapi kalau Bapak Ibu mau cari soal, mau cari teksnya sendiri, gitu juga bisa. Mungkin takutnya nanti nggak keburu gitu ya kalau cari teksnya dulu, terus mengedit dulu menjadi paragraf yang padu gitu kan ya. Nah, sebenarnya udah ada teksnya di poin ketiga ini. Terus nanti dibuat juga kartu soalnya gitu kali ya Bapak Ibu ya, seperti yang tadi kartu soalnya. Jadi buat kartu soalnya yang kayak gini. Kartu soal, terus baru soalnya. Oke. Ngebuat soalnya mungkin per kelompok aja kali ya Bapak Ibu, boleh ya. Kayak misalnya mapel-mapel yang lebih ke literasi, berarti membuat ya per mapel gitu ya, kayaknya boleh deh. Jadi per mapel bikin 3 soal gitu ya. Oke, sini saya ada semangat di sini. Ya, IPA sama IPA begini. Silakan SMP IPA. Oke. Halo, memang IPA IPA sama IPA, MTK gitu ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oke.
Nah, sebenarnya gini aja kali ya Bapak Ibu ya. Mapel-mapel yang lebih ke arah numerasi mungkin boleh buat soal numerasi aja. Tapi kalau mapel-mapel yang lebih ke arah literasi berarti bisa bikin soal-soal literasi. Kalau IPA mungkin ada hitungannya juga boleh kalau membuat dua-duanya. Ya lingkungan berarti lebih ke literasi gitu ya, soal-soal literasi. Nanti link soalnya bisa dikumpulkan di Drive. Gue coba kasih tahu kalian.
Deforestasi boleh. Boleh. Kan ini kan deforestasinya boleh nggak? Berapa aja? Sombong banget. Bu Resti, boleh ada keluar? Bu Resti ada yang sudah selesai, kami itu selesai. Dari dulu gimana? Oh, itu kamu udah presentasikan siang. Nanti Iya boleh. Aku stop dulu ya.
Aku belum. Aja. Udah Bu, udah kelihatan. Ya. Ini merupakan soal diskusi literasi dari kelompok kami dari MGMP Pak SMP 226. Jadi di sini kami membahas tentang soalnya itu tentang perubahan lingkungan. Di bawah di situ ada informasi dari infografis berupa emisi gas rumah kaca yang ada di wilayah Indonesia. Di situ disimpulkan ada beberapa sektor penyumbang gas rumah kaca yang ada di Indonesia. Nah, kalau soalnya yang kami buat di sini, mungkin di sini ikut tingkatnya adalah yang menemukan informasi. Saya lupa itu di tingkat yang mana, kalau nggak salah memahami ya. Kalau menemukan informasi di pertama yang menemukan, ya mencari informasi itu. Oke. Nah, bentuk pertanyaannya adalah berdasarkan data infografis tersebut, apa saja 3 sumber emisi gas rumah kaca di Indonesia secara berurutan dari emisi tertinggi hingga ke terendah. Tapi kan pertanyaannya lagi nih, Bu Resti, karena di sini kan sebenarnya ada data angka. Apakah soal ini termasuk juga dalam soal numerasi? Karena juga kalau kita lihat ini soalnya apa dulu nih, datanya itu mau dihitung atau sebagai informasi gitu. Kita pertanyaan itu coba apa saja sumber emisi gas rumah kaca di Indonesia secara berurutan dari emisi tertinggi ke emisi yang terendah. Nah, dari tertinggi ke terendah pertanyaannya kan itu ya. Tapi yang ditanya kan sumber emisi gas rumah kacanya apa gitu ya. Iya, dari situnya. Jadi bukan kayak numerasi yang lagi nyari apa ya, hasil gitu ya, hasil tambahin jumlahin, nggak yang senumerasi itu. Tapi di sini adalah literasi kita untuk nemuin apa sih gas rumah kaca yang tertinggi sampai terendah melalui data-data yang ada memang gitu, data-data angkanya gitu. Tapi kalau numerasi fokusnya lebih ke ya menghitungnya tuh kayak memecahkan masalahnya, perhitungannya tuh lebih rumit kan gitu. Kalau sini mau nyari informasi ada gas rumah kaca di Indonesia yang tertinggi yang mana ya gitu. Lebih ke literasinya. Iya. Jadi keluar. Bu keluar, Bu. Kalau misalnya masih di data yang tersebut itu, kalau kita buat berapa jumlah persentase dari apa namanya tingkat tiga sektor tertinggi penyumbang gas rumah kaca, emisi gas rumah kaca itu masuk ke literasi berarti. Kalau dicari apa literasi, mencari berapa total persentasenya gitu ya. Nah, yang itu kan hitung kayak berapa jumlah angkanya gitu. Bu Suci sunscreen-nya hilang ya? Oh udah, oke. Berarti itu level yang pertama ya kan? Oke, coba kita. Ada lagi Bapak Ibu yang mau memaparkan hasilnya? Makasih ya Bu Suci dan kawan-kawan. Itu contoh yang pertama gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk level apa namanya, mungkin merefleksinya, kalau tadi kan apa tentang polusi ya Bu, ya polusi gitu ya. Nanti mungkin di bagian merefleksinya bisa dicari tahu tuh, karena yang tertinggi misalnya tadi apa, dari industri. Berarti nanti dikasih tahu misalnya ada konteks nih si Budi lagi ngapain gitu ya untuk mengurangi tadi polusinya. Berarti hal yang bisa dia lakukan apa, mungkin bisa kayak gitu. Itu yang bagian refleksinya gitu ya.
Oke. Oh, berarti iya, ibu bapak lain mungkin ada yang mau, boleh banget. Iya, betul. Iya lagi. Mungkin tadi kalau kata Bu Susi ada pertanyaannya Bu. Boleh. Kami bacakan Iya. itu dari Batanghari ya, Jambi ya. Wah, jauh ya. Kita sampai Jambi. Setiap hari itu ini ada pertanyaan di kolom chat dari Bu Rosini SMP Negeri 34 Batanghari. Pertanyaannya adalah salah satu contoh soal AKM literasi numerasi untuk mapel PAI, mohon penjelasannya. Jadi mohon diberikan satu contoh soal untuk PAI. Kalau PAI mungkin lebih ke literasi gitu ya, Ibu ya, mungkin soal-soalnya jenisnya literasi gitu. Nah, untuk tadi level pertama misalnya kan cari informasi aja gitu kan. Boleh dikasih stimulus dulu teksnya kalau IPA kita apa ya? Pak itu agama kan ya? Iya ya. Agama Islam kan ya? Iya betul. Coba Bu, boleh salah satu topik di agama apa ya? Zakat, ya betul zakat bisa ya. Oh berarti di zakatnya perhitungannya bisa ke numerasi tuh ya kan? Iya betul. Berarti kita cobain yang zakat tadi gitu ya. Nah dikasih, misal bisa dikasih infografis dulu nih Bapak Ibu perhitungan zakat pada ketentuannya tuh berapa gitu ya. Terus nanti munculin stimulus misalnya Ibu mau apa namanya Ibu mau membayar zakat misalnya gitu ya, membayar zakat untuk kelima anggota keluarganya nah, misalnya gitu ya. Nah dari infografis yang data tadi kita munculin terus ada konteks zakat. Nah, gitu ya, yang memahami tadi bukan cuma mencari informasi ada hitungannya gitu ya. Nah itu bisa kayak gitu contohnya. Kalau yang sekadar mencari informasi aja ya kasih teksnya juga tentang misalnya penjelasan ayat apa gitu ya. Nah terus ditanyain misalnya contoh sikap jujur itu terdapatnya di ayat nomor berapa gitu misalnya itu bisa. Terus di bagian merefleksi ya, di bagian merefleksi misalnya dikasih tahu sebuah penjelasan ayat gitu ya, stimulusnya dikasih tahu itu dulu gitu. Terus nanti di soalnya misalnya dicari tahu di soalnya dikasih tahu juga misalnya ada Budi itu punya teman yang nggak jujur misalnya gitu ya, yang nggak jujur berarti berdasarkan ayat yang udah dijelasin juga gimana sikapnya Budi kalau punya teman seperti itu misalnya itu tuh bisa di bagian yang merefleksi. Jadi dari ayat-ayat yang ada gitu ya bisa kita terapkan juga di kehidupan sehari-hari. Jadi bukan cuma paham ayatnya tapi gimana penerapan ayat itu di kehidupan sehari-hari itu mungkin bisa Bapak Ibu. Gitu. Gimana ya? Mungkin apakah sudah cukup kegambar gitu? Iya, oke. Ya seperti itu kurang lebihnya. Tinggal dicari. Memang sulitnya tuh mencari stimulusnya itu, teksnya itu. Iya betul. Jadi mana yang paling cocok? Oke, ada lagi nggak ya Bu Susi ya? Udah ya? Oke. Sudah cukup juga ya. Tadi udah ada yang memaparkan juga perwakilan dari Bapak Ibu gitu, dan itu udah tepat banget. Berarti ini udah bisa diakhiri atau gimana? Boleh? Iya. Iya. Iya, boleh. Terima kasih banyak. Iya. Baik, Bapak Ibu peserta webinar untuk sesi yang kedua ini yang sudah disampaikan oleh Ibu Resti Novianti SPD dari Ruang Guru terkait dengan strategi penyusunan dan implementasi soal penerapan AKM literasi dalam asesmen formatif kita sudah ya.
Untuk itu kita berikan applause untuk narasumber kita yang keras ini. Mudah-mudahan apa yang sudah di-share dalam bentuk ilmu bisa bermanfaat buat kita semua. Bapak Ibu peserta webinar masih ada satu lagi acara yaitu closing statement dari Kepala SMP Negeri 226 Jakarta kepada Ibu Sri Satupi Sudarwati MPD, disilakan. Ya, terima kasih banyak Bu Susi. Alhamdulillah hari ini kita sudah menuntaskan untuk batch 2-nya coaching klinik ini. Dan tadi kita sudah menyimak bersama-sama bagaimana cara kita membuat atau menyusun soal literasi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Resti Novianti dari Ruang Guru. Dan Bapak Ibu, tadi pun alhamdulillah terima kasih Bu Resti Novianti juga sudah berkenan memberikan materinya ya sehingga kita bisa pelajari ulang di rumah dan kalaupun nanti ada pertanyaan, insya Allah Bu Resti berkenan juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah ikut menjadi peserta webinar ini ya, Bu. Alhamdulillah Bapak Ibu tadi banyak yang kita dapatkan dari Bu Resti Novianti, khususnya dalam pembuatan soal literasi ya. Jadi literasi itu memang yang kita pahami selama ini adalah berkaitan dengan masalah bahasa dan banyak jenis-jenis teks yang sudah kita lihat bersama tadi, kita pelajari bersama. Kemudian juga bagaimana kita membuat soal dari teks yang ada dan soal-soal tersebut insya Allah masih kira-kira sama modelnya ya dengan yang pernah kita pelajari juga, yaitu model HOTS ya, High Order Thinking Skill, di mana di sini anak-anak diharapkan tidak langsung mendapatkan jawabannya dari teks, tapi bagaimana anak-anak ini berpikir kritis dan analitis, sehingga mereka mendapatkan jawabannya dengan cara membaca teks terlebih dahulu, sehingga dari situ anak-anak bisa menjawab pertanyaannya dengan baik dan benar. Jadi tidak asal tebak-tebakan gitu juga ya, Bu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, semoga apa yang sudah kita simak hari ini benar-benar bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga ke depannya kita semakin terampil untuk menyusun soal-soal yang berkaitan dengan literasi dan numerasi untuk persiapan asesmen formatif yang nantinya tentu saja insya Allah berimbas kepada pencapaian asesmen nasionalnya. Alhamdulillah sekali lagi terima kasih banyak atas peran serta Bapak Ibu semuanya. Terima kasih pula kepada Ibu Resti Novianti yang sudah berkenan berbagi ilmunya untuk kita semua, dan terima kasih kepada Bapak Ibu penyelenggara kegiatan webinar Pola 226 ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kami atas nama SMP Negeri 226. Mohon maaf apabila penyelenggaraan webinar ini masih jauh dari sempurna. Insya Allah ke depannya kami belajar dari pengalaman kami ini juga untuk lebih dapat meningkatkan penyelenggaraan webinar. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Satupi Sudarwati MPD selaku Kepala SMP Negeri 226 Terima kasih, Bu. yang sudah
memberikan closing statement terkait dengan kegiatan coaching klinik seri kedua pada saat ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber Ibu Esti. Selanjutnya Bapak dan Ibu peserta coaching klinik, jangan lupa untuk kami ingatkan kembali bahwa daftar hadir atau link daftar hadir sudah tersedia di kolom chat atau nanti sudah di-share di grup Pola 226. Baik, kami akhiri. Mari nanti kita bersama-sama ucapkan kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.